Halo guys, balik lagi sama gua Idam. Kita ada di video keempat dari dasar-dasar kopi. Kita kali ini akan ngebahas berbagai teknik atau metode penyeduhan minuman kopi. Oke? Terus ikutin, check it out. Jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya supaya tahu kalau misalnya ada video-video baru dari gua. Dan jangan lupa di like dan di komen. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Setelah sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas apa aja yang udah pernah kita bahas dari video 1 sampai video 4. Video 1 sampai video 4 itu kita ngebahas mengenai apa itu kopi, terus bagaimana cara proses bijinya, terus kemudian bagaimana roasting profile, green size, terus ukuran suhu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum lihat deh di video-video gue yang sebelumnya dari 1 sampai 3. Saat ini gue pengen ngebahas mengenai metode gitu. Gue sendiri ngebagi menjadi 4 metode ya. Jadi 4 jenis metode. Yang pertama adalah perendaman atau immersion. Yang kedua adalah saring, metode saring atau pouring. Yang ketiga adalah metode pemanasan atau pemasakan atau cooking. Yang keempat adalah metode tekanan atau pressure. Nah, apa aja sih alat-alat yang ada di 4 metode ini? Yang pertama adalah kita lihat adalah perendaman. Ini metode perendaman ini adalah metode yang sangat tradisional. Yang kita bisa lihat ini metodenya adalah biji kopinya direndam selama beberapa lama di dalam air. Oke, ini kita kenal ada tubruk, metode tubruk yang asli Indonesia, metode tubruk, atau cupping pun menggunakan metode ini gitu, metode tubruk. Gitu. Ini air kopinya dimasukkan ke dalam gelas dan akan direndam. Apalagi yang termasuk dalam metode ini adalah French press. French press itu dia direndam selama kurang lebih 4 menit. Jadi ini salah satu metodenya. Kalau French press itu ketika sudah direndam dalam air itu jangan langsung saringannya jangan langsung diturunkan. Tunggu selama 4 menit, saringan diturunkan, baru airnya dimasukkan ke dalam cangkir. Metode ini memiliki rasa yang cukup tebal. Karena apa? Karena memang si biji kopinya itu kan terendam kan selama berapa lama kan gitu. Jadi ekstraksi yang keluar itu lebih lama, lebih banyak. Jadi rasanya sebenarnya kalau misalnya mau rasa yang lebih original, ya metode perendaman seperti ini. Makanya kenapa dengan metode cupping pun menggunakan metode perendaman. Terus yang kedua, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah metode saring atau pouring. Oke, metode saring ini kita lihat kalau secara tradisional kita punya metode kopi saring. Kopi saring yang ada dari Aceh, di Pontianak gitu. Kedai gua pun menggunakan metodenya adalah metode kopi saring untuk yang jagoannya. Jadi kopi saring ini menggunakan saring kain. Nah, kalau misalnya bahasa kerennya itu apa ya, metode saring kain gitu, bahasa Inggrisnya gue lupa. Apa ya? Cotton pouring method kalau nggak salah namanya. Nah, metode saring berikutnya yang sudah banyak terkenal adalah V60, Kalita Wave. Itu menggunakan dia saringan dari kertas. Nah, di metode saring ini karakteristiknya adalah clear. Itu karena apa? Karena kopinya ini dia kan kena saring dulu. Jadi kontak antara air dan biji kopi terjadi tidak secara lama. Tapi ini balik lagi ya ke nanti metodenya kan akan custom juga kan. Maksudnya ada juga yang metode saring itu beberapa kali. Akhirnya nanti rasa yang dihasilkan pun lebih tebal. Ada yang misalnya V60 pun pakai metode pulse
pulse method. Jadi dia kontaknya lebih lama. Nah, metode ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang pengen dapetin rasa yang lebih clear dari sebuah kopi gitu, yang lebih yang lebih pengen berasa rasa fruitynya, rasa asemnya gitu dengan body yang nggak terlalu tebal. Ini banyak dipakai, biasanya kan banyak diminta orang-orang. Yang ketiga adalah metode pemasakan atau pemanasan atau yang disebut dengan cooking. Nah, di metode ini teman-teman bisa tahu kalau misalnya secara tradisional itu banyak ya metode yang secara tradisional itu kopi kelotok. Kopi kelotok itu kan kopinya dimasukkan ke dalam panci, dikasih air, kemudian dimasak. Jadi airnya mendidih di dalam panci tersebut, menjadi panas di dalam panci. Kalau misalnya secara di Turki ada namanya Turkish method. Turkish method itu ya sama sih sebenarnya kayak kelotok, cuman dia dimasaknya di pasir. Harus memakai pasir. Konon itu dulu menggunakan pasir di gurun. Jadi pasir gurun itu kan sangat panas, dia masaknya nggak pakai kompor tapi langsung di pasir gurun. Terus ada lagi metode moka pot. Moka pot itu sebenarnya dia espresso, cuman dia airnya itu dipanaskan gitu untuk mendapatkan tekanan. Nah, dia kan akan dipanaskan. Biasanya hasil yang didapat dari metode ini adalah rasa yang lebih tebal, yang sangat tebal dibandingkan dengan tadi immersion tadi, karena ini kan mendidihnya bareng ya. Jadi sari-sari kopinya juga lebih banyak tercampur di dalam airnya. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin rasa kopi yang lebih bold, yang lebih strong, minta yang metode ya dengan menggunakan pemanasan seperti ini gitu, seperti Turkish atau menggunakan moka pot. Metode berikutnya adalah menggunakan tekanan atau pressure. Nah, biasanya tekanan atau pressure ini didapatkan untuk menghasilkan espresso. Espresso itu sari-sari kopi yang berbentuk yang sedikit. Nah, itu disebut espresso. Itu didapatkan dengan menggunakan tekanan. Jadi ada air dengan tekanan yang ditekankan ke dalam biji kopi, dalam bubuk kopi. Jadi bubuk kopi ini kontak langsung dengan air seperti tadi puring. Cuman bedanya kalau puring itu biasanya menggunakan hanya mengandalkan tekanan dari gravitasi. Dengan metode tekanan ini dia menggunakan tekanan lain yang lebih kuat. Seperti misalnya menggunakan udara dengan tangan seperti ini. Ini sebenarnya rock presso. Oke, lihat gambarnya di sini. Nah, ini rock presso, dia menggunakan tekanan. Dikasih tekanan si udaranya, tekanan tambahan dibandingkan dengan gravitasi. Ataupun misalnya untuk mesin-mesin espresso itu ada mesinnya yang ngasih tekanan. Nah, moka pot pun termasuk dalam metode ini sebenarnya. Gitu. Jadi kayak tadi kan dia dipanaskan, tapi dipanaskan itu untuk menghasilkan uap. Nah, uap ini akan menekan si biji kopi ke atas bersentuhan dengan air. Hasil yang didapatkan ini akan strong. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat yang strong, yang kuat, itu juga bisa menggunakan metode ini. Nah, biasanya ini espresso base ya. Jadi teman-teman yang kayak misalnya cappuccino, latte art, kalau pesan-pesan seperti itu base-nya atau dasarnya adalah espresso yang didapatkan dengan metode tekanan. Oke, jadi itu beberapa metode. Mana yang paling enak? Yang paling enak itu balik lagi sebenarnya tergantung dari preferensi rasa dari kalian sendiri. Kalian pengen yang lebih tebal, pengen yang lebih ringan, gitu, atau ya pengen yang tebal sekali, itu, atau pengen yang buat dicampur seperti susu dan lain-lain. Itu teman-teman coba-coba sendiri dan rasakan sendiri. Nanti akan ketemu, wah gue lebih seneng dengan 360, gue lebih seneng dengan tubruk, gue lebih seneng dengan espresso di americano. Itu silakan coba-coba sendiri. Dan dari semua yang gue udah jelasin dari video 1 sampai berikutnya, sampai keempat ini, metode apa yang paling oke itu tergantung dari preferensi rasa kalian. Kalian coba-coba. Kalau kayak misalnya boleh nggak
V60 pakai yang green size-nya yang fine. Ya boleh sih, boleh aja, cobain aja. Gitu, cobain aja, rasanya akan lebih tebal gitu. Cuman tidak sesuai untuk peruntukannya sebenarnya. Jadi kalau V60 kan sebenarnya peruntukannya untuk yang clear gitu kan. Nah biasanya dia akan medium. Cuman kalau misalnya teman-teman lebih suka ya kenapa enggak. Gitu. Jadi silakan dicoba-coba. Kecuali kalian Q grader, kalian boleh menentukan enak atau tidaknya. Tapi kalau misalnya enggak, ya semua kopi itu menurut gue sih enak ya. Silahkan dicoba dan tergantung dari preferensi rasa kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen kalau ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu lagi.